Selamat malam Bapak Ibu semua di gereja maupun di Zoom. Kita akan belajar melanjutkan kitab sinopsis. Saya berusaha mengurutkan kisah hidup Yesus yang di dalam Injil memang terbukti tidak kronologis. Supaya kita mengerti seperti apa perkiraan. Saya berusaha setepat-tepatnya. Mohon maaf jika belum tepat, tapi saya berusaha setepat-tepatnya. Kita masuk pada khotbah di bukit. Kita baca dulu Matius 5 ayat 1. Sampai 2. Matius 5 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah. Berbahagialah itu sudah di ayat 3 tapi saya ambil satu kata itu. Maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah. Apa makna berbahagia? Nanti kita akan dalami. Tapi sebelumnya saya mau menyatakan bahwa khotbah di bukit ini terjadi di Galilea, bukan di Yudea. Kalau Anda ikuti khotbah Kamis lalu, itu kejadian masih di Galilea, masih di Kapernaum. Kalau kita mau ikuti kronologisnya, yang pertama itu pembaptisan. Setelah Yesus dibaptis, masuk pencobaan di padang gurun. Setelah pencobaan di padang gurun, Yesus kembali ke kampungnya, bertemu Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya. Bertemu Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya. Itu masih Galilea terus sambil dimunculkan, Yemi coba peta, peta. Bisa? Nah, jadi mulai pembaptisan itu di Galilea. Pembaptisan di Galilea. Pencobaan di padang gurun juga terjadi di sekitar Galilea. Lalu bertemu Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya. Itu juga di Galilea. Jadi seperti itu. Mungkin Anda lupa kisah Yesus bertemu Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya. Bisa dibacakan Pak, coba Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Oke, jadi kalau Anda baca di kitab sinopsis, setelah pembaptisan,
Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai. Nah, itu di kitab Yohanes tidak ada. Jadi setelah Yohanes 1 ayat 33, 34 itu masih pembaptisan. 35 pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ dengan 2 muridnya. Nah, ini agak miss ya. Jadi kalau Anda mau mengkronologiskan pembaptisan dicobai ke padang gurun, habis pembaptisan dibawa roh ke padang gurun, dicobai, dari pencobaan bawa padang gurun, Yesus kembali. Ya, Yesus kembali dari gurun dan bertemu Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya. Ya. Setelah bertemu Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya, kejadian berikutnya penolakan di kampungnya di Nazaret. Setelah ditolak di kampungnya, Yesus pergi dari Nazaret. Yesus keliling Danau Galilea dan memanggil murid-muridnya. Jadi pertama ketemu Yohanes Pembaptis mereka cuma kenalan. Ya, mereka cuma bertemu kenalan. Setelah ditolak di kampung Nazaret dan dia pergi ke Danau Galilea, mereka bertemu lagi dengan murid-murid Yohanes ini dan disitulah Yesus memanggil murid-muridnya. Baru disitulah Yesus, ikutlah aku itu baru di danau. Ya, sebelumnya kenapa Yesus ngomong, Simon ikutlah aku, kenapa tahu namanya? Ya karena dulu sudah kenalan, ketemu sama Yohanes Pembaptis dan 2 muridnya, yang dibaca Pak Handoko tadi. Ya, jadi seperti itu, tidak ada yang mistis. Tidak ada yang mistis. Yesus memanggil murid-muridnya di Danau Galilea. Setelah memanggil murid-muridnya di Danau Galilea, bersama murid-muridnya, Yesus ikut dalam perjamuan perkawinan di Kana. Nah, perjamuan kawin di Kana ini tidak disebutkan di sinopsis, adanya cuma di Yohanes 2 ayat 11. Coba dibaca yuk. Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sebagai yang pertama dari yang diperbuatnya. Jadi ini pertama kali Yesus melakukan mujizat. Di situ pula dia menyatakan kemuliaannya. Ya, menyatakan kemuliaan itu menyatakan otoritasnya, menyatakan ya keabsahan perutusannya gitu ya. Jadi setelah perjamuan kawin di Kana, baru ke Kapernaum. Di Kapernaum itulah Yesus menyembuhkan mertua Simon, mengusir setan, dan menyembuhkan banyak penyakit. Itu di Kapernaum. Jadi di Kapernaum itu mujizat yang terjadi setelah dari Kana. Ya, setelah dari Kana, dia ke Kapernaum dan melakukan banyak mujizat. Kalau di Kana cuma 1. Ya. Dari Kapernaum, Yesus berkeliling Galilea untuk mengajar. Betul ya? Kan dikatakan seperti itu, ke kota-kota lain. Karena untuk itulah aku diutus, ya, dia keliling. Nah, dalam keliling Galilea inilah Yesus berkhotbah di bukit. Jadi khotbah di bukit itu ada di sekitar Galilea, bukan di Yudea. Jadi Yesus banyak mengajar itu di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Saya memperkirakan ya, dari sini saya memperkirakan 2/3 pelayanan Yesus itu lebih banyak di Galilea, bukan di Yudea. Ya, dan saya lihat pengajaran-pengajaran di Galilea itu cenderung damai. Ya, dikatakan di khotbah di bukit, ya Matius 5, 6, 7, itu kelihatannya tidak ada keributan, ya tidak ada keributan sama orang Farisi, imam, Saduki juga. Tapi kalau di Yudea ribut, gitu ya, ribut. Nah, Matius yang menulis Injilnya untuk orang Yahudi, ya sekali lagi Matius yang kita baca tadi itu ditulis untuk orang Yahudi. Sedang menggambarkan Yesus berkhotbah di atas bukit seperti Musa yang menerima
atau memberi hukum di atas Gunung Sinai. Jadi Matius itu sedang menonjolkan, sedang memberi kesan pada pembacanya bahwa Yesus itu sejajar Musa. Yesus itu sejajar Musa. Harus kamu dengarkan, gitu ya. Dia memberi kesan kalau Musa mendapatkan firman di Gunung Sinai, sama Yesus juga mendapatkan pewahyuan itu di Gunung Sinai dan mengajarkannya. Ya. Yesus itulah sang wahyu itu sebetulnya ya. Yesus sebagai sang wahyu itu mengajarkannya di atas gunung, di atas bukit. Ya, ini dipersamakan gitu ya. Bukit bisa diartikan gunung sebetulnya ya. Kalau Anda mau lihat sebetulnya di tanah Israel itu tidak ada gunung seperti Gunung Semeru, tidak ada. Gunung itu ya bukit, bukit itu ya gunung itu, enggak terlalu tinggi. Paling tinggi ya Gunung Hermon. Itu aja sebetulnya kalau pantas disebut gunung. Oke. Orang-orang di sekitar Galilea semakin mengenal Yesus ya dan mengikut Dia. Bagaimana bisa orang-orang Galilea mengenal Yesus? Perjamuan di Kana. Peristiwa mujizat di Kapernaum. Itu membuat orang mengenal Yesus, gitu ya. Mengusir setan, itu menghebohkan, itu membuat orang mengenal Yesus. Ya. Jadi orang di sekitar Galilea semakin mengenal Yesus dan mengikut Dia. Bukan dalam arti sebagai murid, sebagai 12 murid, tidak. Tapi orang-orang Galilea tertarik dan mau mendengarkan pengajarannya. Khotbah di bukit adalah kumpulan pengajaran Yesus yang di dalam Injil lainnya juga disampaikan di tempat lain seperti di ladang atau di tempat yang datar. Ya, jadi khotbah di bukit ini kumpulan khotbahnya Tuhan. Khotbah di bukit ini kumpulan khotbah. Jadi dari apa yang dia pahami, dia sampaikan di atas bukit. Bukan berarti khotbah di atas bukit ini satu-satunya khotbah. Khotbah di atas bukit itu juga disampaikan di tempat-tempat lain yang memiliki kemiripan. Contohnya di Lukas 6 ayat 20 sampai 49. Itu mirip-mirip sama dengan khotbah di bukit, tetapi bukan berarti Lukas 6 ayat 20 sampai 49 itu adalah peristiwa yang sama dengan khotbah di bukit. Tidak. Ya, coba Lukas 6 ayat 20 itu aja dibaca. Memiliki kesamaan. Lukas 6 ayat 20, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya, sama ya, dengan Matius 5 ayat 3. Sama. Tapi itu disampaikan di dataran, di ladang, bukan di bukit. Beda. Ajaran Yesus berupa masyal. Masyal itu misal, amsal atau kiasan. Jadi kalau Anda baca di Matius 5 sampai 7 itu banyak kiasan ya, banyak permisalan. Ini sebuah gaya mengajar yang disukai orang saat itu. Bentuk masyal atau amsal hendak membangunkan pendengarnya dan memaksa pendengarnya untuk berpikir serta bertanya, apakah maksud amsal itu? Jadi dalam khotbah-khotbahnya Yesus memakai kiasan-kiasan, pakai paralelisme gitu ya. Itu membuat orang berpikir, ini guru ini ngajar apa sih? Maksudnya apa sih? Jadi Yesus mengajar itu bukan indoktrinasi. Pokoknya begini, kalau tidak begini salah, bukan begitu. Yesus mengajar itu pakai paralelisme gitu ya, pakai kiasan-kiasan yang membuat orang berpikir, ini maksudnya bagaimana? Jadi ngajak kritis, ngajak berpikir. Bukan seperti guru SD ngajar kita dulu waktu SD. Pokoknya begini. Enggak. Jadi Yesus tuh ngajak cerdas sebetulnya. Yesus hadir ke dunia ini ngajak cerdas. Ngajak kita itu berpikir kritis. Karena cara mengajarnya membuat orang harus berpikir. Ya. Kalau tidak mau berpikir, tidak akan paham. Karena banyak kiasan. Gitu loh. Karena banyak kiasan. Untuk dapat menangkap maksud amsal-amsal dalam khotbah di bukit, kita memerlukan kepandaian membayangkan
merenungkan, menggambarkan, untuk mencari arti dan maksud yang konkret. Ya. Pak, jadi kalau orang malas dan bodoh enggak bisa ngerti kebenaran, Pak, enggak bisa. Enggak bisa. Amsal 8, ya, ayat 30 sekian mengatakan, barang siapa mencintai aku, mencintai hikmat, mencintai kebijaksanaan, dialah yang akan memperoleh kehidupan. Jadi orang Yahudi dalam tradisinya dididik untuk berpikir. Halo? Demikian sebetulnya orang Kristen. Kalau orang Kristen cuman percaya doktrin, tidak mau berpikir, cuma telan mentah-mentah doktrin yang ada, tidak mau berpikir, sebetulnya Anda bukan pengikut Yesus. Yesus itu ngajar kita untuk berpikir. Ya. Amsal itu kan bicara tentang hikmat. Dikatakan oleh orang Yahudi, hikmat Salomo paling besar. Tapi Yesus mengatakan, di sini ada yang lebih besar dari hikmat Salomo. Yesus menghendaki kita belajar, kritis, berpikir. Ya. Ada banyak tema dalam khotbah di bukit, seperti keadilan, kasih, motivasi dalam pertuhan, dan banyak lainnya. Yesus mengajarkan hidup benar sebagai orang bertuhan. Yesus mengajarkan bagaimana hidup benar sebagai orang bertuhan, ya, dan meluruskan batin bagaimana manusia seharusnya berpikir benar tentang Tuhan. Ada dua hal, hidup benar atau dikaiosune, dan bagaimana berpikir benar, aletheia. Halo, bisa dipahami ya? Ada dua kebenaran itu, dikaiosune dan aletheia. Dikaiosune itu bagaimana kita hidup benar, tapi aletheia bagaimana kita berpikir benar. Pikirannya yang harus benar. Kalau dikaiosune, kelakuannya yang harus benar. Ya, mulai bisa dipahami ya. Ucapan bahagia merupakan bagian ya, ucapan bahagia. Nah, ini kita mulai masuk ke berbahagialah gitu ya. Ucapan bahagia merupakan bagian awal dari khotbah Tuhan Yesus yang di bukit. Bisa dipahami sebagai penggenapan Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Kita baca yuk, Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ya, Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 itu tulisan Yesaya untuk sebuah bangsa yang miskin, yang terbelenggu, yang sengsara, yang sakit. Sakit belum tentu sakit fisik ya, sakit jiwa bisa. Ya, dan Yesus mengambil Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 sebagai dasar khotbah di bukit. Karena di ayat 1 sampai 12 dari Matius 5, berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang sengsara. Pokoknya tidak enak semua. Tidak enak menurut manusia umumnya. Jadi Yesus mengutip itu sebagai pernyataan bahwa dia menggenapinya. Gitu ya. Jadi sangat disayangkan Bapak Ibu, jika banyak orang percaya, khususnya orang Kristen ini ya maksudnya, tidak mengetahui makna dari khotbah di bukit secara mendalam.
Dan banyak orang tidak mengerti memang kenapa disebut berbahagia. Ya, dan mereka mengolah kalimat-kalimat gitu ya. Bahkan mungkin jadi lagu gitu ya. Yang miskin diperkaya, padahal tidak ada ayatnya itu ya. Yang miskin di sana diberikan kerajaan sorga, bukan diperkaya, tidak ada ayatnya itu. Makso gitu ya. Tuhan tidak menjanjikan kekayaan. Tuhan mengawali khotbah di bukit dengan ucapan bahagia yang merupakan isyarat yang menunjukkan bagaimana orang percaya harus menghadirkan suasana kerajaan sorga dalam hidup ini. Ya. Yang tentu akan diminati oleh orang itu sendiri dan dirasakan oleh orang sekitarnya. Ucapan bahagia atau berbahagialah kamu yang begini, berbahagialah kamu yang begitu. Itu sebuah panggilan atau ajakan supaya orang percaya hidup dalam kebahagiaan. Pak, mana bisa bahagia? Hidupnya menderita. Bapak Ibu, bahagia itu pilihan. Bahagia itu pilihan. Bahagia yang sesungguhnya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Bahagia itu pilihan. Orang miskin bisa bahagia sebetulnya kalau dia lepas dari keterikatan kekayaan. Dia bisa bahagia dengan apa yang dia miliki. Kebahagiaan itu pilihan. Kebahagiaan itu pilihan. Nanti kita akan buktikan ya. Lanjut dulu. Konsep berbahagialah, itu juga harus kita mengerti dengan benar. Sebab berbicara mengenai kebahagiaan, atau dalam bahasa aslinya juga berarti keberuntungan, itu berarti lawan dari celakalah. Kalau dalam Alkitab kita sering membaca, celakalah kamu, betul ya? Itu lawan kata dari berbahagialah. Berbahagialah itu juga bisa diartikan begini, beruntunglah kamu. Berbahagialah kamu yang miskin, itu berarti beruntunglah kamu yang miskin. Loh, kok bisa Pak miskin beruntung? Nah, saya pada saat mendalami ini saya kaget. Pada saat Yesus ngomong begitu, saya itu berpikir apa benar ya kira-kira Yesus sudah tahu bahwa orang miskin itu beruntung. Karena pada kenyataannya secara ilmiah, orang menderita itu lebih beruntung daripada orang yang tidak menderita. Halo, itu kenyataan. Ya, kalau Anda dengar khotbah-khotbah saya, Anda bisa nebak maksudnya apa. Nanti saya jelaskan. Ya, ini saya akan ngikutin dulu struktur khotbah ini. Berbahagialah atau beruntunglah itu berarti lawan dari celakalah. Ini sangat tergantung dengan cara berpikir kita. Tergantung dengan filosofi dan konsep hidup masing-masing individu serta selera jiwa seseorang. Kalau orang itu filosofi hidupnya sukses, kaya, makmur, disitulah dia kebahagiaannya. Tergantung filosofi hidupnya. Kalau dalam hidupnya seseorang itu menganut mangan ora mangan sing penting kumpul, jadi pada saat dia kumpul dengan keluarganya, itulah kebahagiaannya. Bisa dipahami? Jadi kebahagiaan itu tidak tergantung kondisi luar sebetulnya, tetapi dari konsep yang ada di pikirannya. Kalau konsepnya aku dibahagiakan dengan yang penting aku bisa menghidupi hobiku, ya itulah kebahagiaannya. Yang penting aku bisa menyalurkan hobiku, menari misalnya, atau menyalurkan hobiku, hobi kuliner gitu ya. Itulah kebahagiaannya. Dia mungkin belum punya rumah, dia mungkin belum punya mobil, tapi selama dia bisa makan, bahagia. Iya kan? Kan seperti itu. Jadi pemicu kebahagiaan masing-masing orang berbeda, tergantung filosofi hidupnya.
Disinilah Tuhan mau meluruskan, kamu itu manusia seharusnya bahagia kalau begini, kalau begitu. Nah begini begitu itulah kita harus belajar firman. Tidak semua orang bisa paham. Dulu saya tidak paham. Kenapa ya bisa bahagia? Kenapa orang itu bisa bahagia? Padahal miskin, potong aku miskin. Kok bisa bahagia? Kenapa ya orang kaya itu tidak bahagia padahal banyak uangnya? Aku dulu berpikir seperti itu. Tetapi setelah mengerti kebenaran, oh kebahagiaan itu tergantung selera jiwa masing-masing orang. Ya, tergantung selera jiwa masing-masing. Ada orang dengan istri satu tidak bahagia. Satu istri ini Pak, minta ampun. Saya pulang mesti pusing, ribut terus. Tapi ada orang poligami bahagia. Aneh. Kenapa begitu? Karena selera jiwanya koleksi istri. Iya kan? Masing-masing orang berbeda. Oke, lanjut. Untuk sebentar. Sedangkan apa yang dikatakan Tuhan ini sangat paradok dan berlawanan dengan filosofi dunia. Apa yang diajarkan Tuhan atau dengan kata lain firman Tuhan ini berlawanan dengan filosofi dunia. Selera Tuhan tidak sama dengan selera manusia. Kalau manusia ingin mengenal selera Tuhan dan hidup sesuai selera Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan, belum tentu manusia bisa bahagia. Belum tentu manusia bisa senang, bahagia, nyaman, belum tentu. Itulah mengapa dikatakan jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Itu maksudnya apa yang kamu bahagia belum tentu membuat aku bahagia. Apa yang membuat aku bahagia? Manusia belum tentu bisa bahagia. Jadi sulit. Jangan pakai ayat itu sesuka sendiri loh ya. Ya. Untuk merubah konsep berpikir, merubah filosofi tidak mudah. Seseorang yang biasa makan sayur asem, tahu tempe, jagung sama sambal terasi gitu ya. Dari kecil makan itu kebahagiaannya. Disuruh pergi ke luar negeri makan burger, stres tidak bisa makan. Betul Pak Tony? Betul, itu betul. Meskipun lebih mahal burger, lebih mahal steak, gak selera. Gak bahagia. Bukan selera jiwanya. Ini yang sulit untuk merubah. Ya, bagaimana mau merubah cita rasa, itulah yang harus jadi pergumulan kita setiap hari. Ya. Berbagilah kamu yang miskin. Pikiran manusia, filosofi manusia, kamu akan diperkaya, kan gitu. Berbagilah kamu yang miskin, kamu akan diperkaya. Jangan amin ya, ini tidak ada ayatnya soalnya. Itu selera jiwa manusia, lanjutannya begitu. Berbagilah kamu yang miskin, kamu diperkaya. Itu selera jiwa manusia. Firman Allah, berbagilah kamu yang miskin. Kamu akan mendapatkan kerajaan sorga. Halo, yang miskin, orang Kristen yang miskin, jangan berharap kaya. Yang dijanjikan oleh Tuhan, sorga. Seperti itu Bapak Ibu. Pak, tapi di gereja-gereja banyak menjanjikan kaya. Itu janji pendetanya, bukan janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan, yang miskin mendapatkan sorga. Jangan-jangan saya salah, tidak ya. Berbagilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah empunya kerajaan sorga. Ya.
Kata-kata berbahagialah, makarioi, berasal dari kata makarios, gitu ya. Artinya blessed, fortunate, happy. Atau artinya itu ya, makarios, diberkati, beruntung, berbahagia. Berbahagialah kamu, beruntunglah kamu yang miskin, karena kamu akan memperoleh kerajaan surga. Kata berbahagia berasal dari kata bahasa Yunani makarioi yang berarti berbahagia, beruntung, yaitu orang-orang yang mendapatkan hak istimewa. Pak, kalau gitu percuma jadi orang kaya. Tidak, kalau Anda dalam bekerja memang diberkati Tuhan dan bisa jadi kaya, ya puji Tuhan, gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kamu miliki sendiri, jangan kamu anggap itu milikmu, kan gitu. Tetapi bagi yang miskin, jangan berkecil hati, karena kamu dijanjikan sorga. Yang kaya Pak tidak dapat sorga, yang kaya juga mendapat sorga kalau dia merasa miskin di hadapan Allah. Kalau dia merasa membutuhkan Allah. Kebanyakan orang kaya itu tidak merasa membutuhkan. Sikap inilah yang harus dihilangkan, gitu loh ya. Ya, itu nanti akan saya jelaskan minggu depan. Oke, kita akan mendalami kenapa ucapan berbahagialah, beruntunglah, gitu ya. Itu isinya negatif semua dalam pandangan manusia. Miskin, berduka, kan gitu ya. Siapakah mereka yang berbahagia? Di ayat 1-12 dikatakan, orang-orang miskin, orang-orang teraniaya, orang-orang berduka. Ini loh yang dikatakan berbahagia dan beruntung. Kenapa? Gitu ya. Kenapa yang kaya tidak dikatakan beruntung? Karena si kaya sulit berubah. Orang sulit berubah, sulit masuk kerajaan surga. Perubahan terjadi hanya pada orang yang menderita. Orang menderita itu cepat berubah. Ya. Bukan berarti orang menderita pasti berubah, tidak juga. Tapi kebanyakan orang yang berubah itu orang yang menderita. Ya. Ketika Tuhan berkata, berbahagialah kamu, hal ini sama artinya dengan beruntunglah kamu. Beruntunglah kamu yang miskin di hadapan Allah. Diberkatilah kamu yang miskin di hadapan Allah. Kalimat itu seperti suatu ucapan berkat, suatu ucapan selamat, sekaligus juga merupakan deklarasi kepada mereka yang memiliki keadaan seperti yang dimaksud Tuhan. Ada orang miskin, berbahagialah kamu, beruntunglah kamu. Ini sebuah deklarasi bahwa kamu yang miskin itu beruntung. Apa gak pusing kira-kira orang saat itu? Orang zaman sekarang aja kadang-kadang gak mengerti kok. Tapi ini kenyataan. Ya. Untuk memahami hal ini tidak bisa singkat, perlu perenungan. Hal ini memerlukan waktu untuk memahami, tidak bisa instan dan harus melewati proses menghidupi penderitaan itu. Selain mengerti, harus belajar mengenakan kebenaran itu. Beruntunglah kamu yang miskin di hadapan Allah. Itu tidak harus dimengerti saja, tapi dialami. Nah bagi orang kaya, mengalami miskin di hadapan Allah itu tidak mudah. Halo? Karena begitu orang miskin tidak bisa makan, dia berdoa. Tuhan, aku hari ini tidak punya makanan. Membutuhkan Tuhan tidak? Ya. Tapi orang kaya, begitu hari itu dia lapar. Bro, tuh kok nasi pecel bro, kan gitu. Klik, grab food. Tidak berdoa kan? Itu contoh ringan saja. Butuh duit
untuk membiayai anak. Orang miskin berdoa, Tuhan aku butuh duit, anakku butuh sesuatu, aku tidak ada duit. Orang kaya, enggak. Jujur aja, ya kita ngomong jujur. Orang kaya, berdoa enggak? Kebutuhanmu piro aja nak, sebegitu. Ya ini, beli apa itu? Welek itu, sing lebih api ini loh, tak tambahin duitnya. Nah gitu, betul enggak? Dengan mudahnya orang kaya itu memutuskan jalan hidupnya. Tapi orang miskin tidak, dia membutuhkan Tuhan. Karena kalau tidak berdoa, dia nggak dapat apa-apa. Berdoa saja belum tentu dapat, apalagi tidak berdoa. Bisa dipahami sampai sini? Makanya penderitaan itulah yang mengubah seseorang. Tapi kalau sudah miskin, tidak pernah berdoa, tidak pernah merasa butuh Tuhan, ada enggak? Ada, ya memang ada orang-orang kebacut seperti itu ada. Gitu ya. Ada. Berbahagialah atau beruntunglah orang yang miskin. Umumnya orang miskin tidak bisa merasa berbahagia atau beruntung. Berarti beruntungnya di mana? Ya di konsep tadi itu. Beruntunglah kamu miskin karena kamu dalam setiap hidupmu merasa butuh Tuhan. Berteriak membutuhkan Tuhan. Berbahagialah berbahagialah atau beruntunglah orang yang berduka. Umumnya orang berduka itu merasa kehilangan atau hancur. Orang yang kukasihi meninggal, aku kehilangan. Maksud dikatakan beruntung? Di mana beruntungnya? Ini sebetulnya masih terkait dengan berbahagialah orang, lebih baik orang ke rumah duka daripada ke rumah pesta, paham ya? Kenapa? Karena di rumah duka kamu ngerti, kamu akan melihat suatu saat kamu juga dipanggil. Berbahagialah kamu, gitu ya, yang berduka. Kenapa? Kamu akan mengingat Tuhan di masa-masa itu. Kalau orang senang-senang terus, pesta terus, tidak pernah maesong gitu ya, dia nggak akan pernah diingatkan bahwa suatu saat dia juga dipanggil. Happy terus. Memahami bersyukurlah. Ya, memahami diberkatilah. Memahami beruntunglah kamu yang miskin, yang berduka. Dengan filosofi dari Allah ini tidak mudah. Karena kebanyakan memang orang suka ke pesta daripada ke rumah duka. Orang lebih suka kaya daripada miskin. Tidak ada orang kepingin miskin, betul. Tapi Tuhan mau berikan penghiburan. Kamu meskipun miskin, kamu beruntung. Karena kamu selalu ingat Tuhan. Kamu membutuhkan Tuhan. Gitu. Kita tidak bisa memahami sepotong kalimat Tuhan ini jika harus, ya, kita tidak bisa memahami sepotong kalimat Tuhan ini. Kita harus memahami utuh kalimat yang diucapkan dalam konteks situasi. Bahkan kita harus memahami Injil secara utuh. Kenapa Tuhan mengatakan yang berduka? Kita harus memahami utuh. Ya. Tuhan Yesus menghendaki agar orang percaya memiliki kehidupan yang dimaksud Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berbahagia, namun tidak tergantung pada faktor-faktor material dan segala hal di luar kita. Kebahagiaanmu, keberuntunganmu jangan berasal, jangan bersumber dari hal-hal lahiriah. Jangan dari hal-hal di luar diri kita. Beruntunglah kamu yang miskin. Itu berarti dia tidak punya apa-apa, betul ya? Tuhan mengajar, kamu jangan berbahagia karena hal-hal di luar, itu maksudnya. Lalu bersyukur atau beruntung karena apa, Pak? Tuhan, bersyukurlah kamu, karena kamu akan memiliki surga. Kalau hidupmu enggak matre, kalau hidupmu tidak terikat dengan materi, kamu bisa mengucap syukur selalu di hadapan Tuhan.
Kalau hidupmu tidak terikat materi, kamu bisa dididik Tuhan. Kamu membutuhkan Tuhan dan kamu bisa dididik Tuhan. Orang yang melepaskan dirinya dari segala miliknya, itu yang bisa dididik Tuhan, itu yang bisa dimuridkan. Dan orang yang seperti itu memiliki harta yang tak ternilai dalam dirinya, dalam otaknya, dia memiliki hikmat. Karena dia bisa mengerti Allah. Orang kaya sulit mengerti Allah. Kenapa? Karena dia pakai pikirannya sendiri. Karena dia pakai rancangannya sendiri, bukan pakai rancangan Allah. Orang yang miskin gak bisa apa-apa. Mau belanja gak bisa, mau jalan-jalan gak bisa, mau shopping gak bisa. Betul? Hidupnya hanya apa? Ya berkutat pada kemiskinannya, ngapain terus? Dia sedikit kesibukan, dia sedikit happy-happy. Betul? Berarti orang miskin apa? Lebih punya waktu banyak untuk merenungi hidup. Lebih punya waktu banyak untuk menghayati Tuhannya. Kalau orang kaya tidak bisa menghayati Tuhannya. Nganggur sedikit, enaknya kemana ya? Betul enggak? Ya untungnya kita di Banyuwangi, coba kalau di Surabaya. Nganggur ya. Mah, Pak, ke TP yuk. Gitu. Betul enggak? Tetapi kalau orang enggak punya duit, langkahnya pendek kan tidak bisa kemana-mana. Ya diam di rumah saja. Kalau dia mau menghidupi Tuhannya, dia akan mengenal Tuhannya. Waktu berdoa lebih banyak, waktu baca Alkitab lebih banyak. Dan orang-orang yang miskin inilah yang bisa menggunakan waktunya dengan lebih berkualitas di hadapan Tuhan. Karena waktu-waktu yang ada tidak disita dengan waktu-waktu lahiriah, tidak disita dengan waktu-waktu menyenangkan dagingnya. Paradok. Ini pola pikir enggak umum, Pak. Ya memang. Ya memang. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berbahagia, namun tidak tergantung pada faktor-faktor material dan segala hal di luar diri kita. Tuhan menghendaki kita berbahagia dengan sudut pandang yang baru, yaitu sudut pandang Tuhan dan rencana kekalnya. Makanya saya bolak-balik ngomong, Bapak Ibu saya tahu kesibukan Anda banyak, tetapi milikilah waktu 1, 2, atau 3 jam untuk mencari Tuhan. Entah baca Alkitab, entah berdoa, terserah. Yang penting luangkan waktu, bukan sisakan ya, luangkan waktu. Karena di waktu luang itulah Anda bisa menghayati Tuhan. Anda sibuk, Anda tidak bisa menghayati Tuhan. Mana bisa? Bisa Pak, saya menghayati Tuhan. Iya, pas sepi. Pas rame bisa menghayati Tuhan. Salah nyusui Pak, Bu, betul enggak? Kalau dia kerja toko gitu ya, lalu mikir ayat gini, ini salah nyusui, enggak mungkin. Pasti fokusnya ke orang beli. Halo, harus jujur. Ya, ini koreksi-koreksi yang perlu kita renungkan. Ketika kita memahami firman dan melakukan firman, maka firman itu akan menuntun kehidupan kita serta mampu mengalami apa yang Tuhan maksud. Dalam belajar Bapak Ibu bukan hanya teori, Anda harus praktek. Anda harus praktek. Ya. Pada dasarnya ucapan bahagia yang Tuhan Yesus kemukakan merupakan panggilan agar orang percaya memiliki cara berpikir, selera jiwa dan cita rasa sesuai yang Tuhan inginkan. Ini panggilan, berbahagialah kamu yang miskin. Bagi yang miskin, ya tinggal mencari tahu bagaimana ya bertuhan dengan benar dalam kemiskinannya. Yang susah itu orang kaya. Kalau orang miskin, bertuhan itu
lebih mudah. Kenapa? Ya dia selalu ingat Tuhan karena dia tidak punya apa-apa. Tetapi orang kaya, dia harus 2-3 langkah gitu ya, lebih sulit bertuhan dengan benar. Kebiasaannya yang selalu memutuskan, aku punya duit kok, nggak punya, beli aja. Kalau orang miskin kan tadi saya katakan berdoa dulu, minta dulu, menghayati Tuhan dulu. Kalau orang kaya kan enggak. Nah, orang kaya sebelum mengenal kehendak Tuhan ini, dia harus belajar apa? Mengosongkan diri dari sikap sifat kayanya ini loh. Dia harus selalu ingat, tanya Tuhan dulu. Enggak mudah Bapak Ibu, wong punya duit kok. Masuk akal enggak maksudnya? Tidak memperkarakan hidupnya, apa yang Tuhan inginkan, dan mutus-mutusi sendiri. Ini kan salah. Berarti dia harus seolah-olah tidak punya duit, dan selalu tanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Itu lebih sulit. Daripada orang yang benar-benar tidak punya duit, dia hanya menunggu Tuhan kirim sesuatu. Betul enggak? Perubahan jiwa tidak terjadi saat seorang baik-baik saja. Ya. Namun terjadi saat seseorang menderita. Untuk itu mutlak harus mengenakan kebenaran agar tidak pahit hati. Bapak Ibu, perubahan jiwa seseorang itu terjadi saat orang menderita. Saat orang baik-baik saja tidak akan berubah. Kebanyakan orang kaya merasa dirinya sudah diperkenan Tuhan. Buktinya, aku kaya. Buktinya segala sesuatu tercukupi. Paham ya paradigma ini ya? Paradigma orang kaya selalu merasa dirinya baik-baik saja di hadapan Tuhan. Selalu merasa diridhoi Tuhan karena hidupnya baik-baik saja. Orang miskin selalu merasa hidupnya terkutuk, punya salah. Halo, paham ya? Orang miskin selalu dirinya gitu ya, merasa terkutuk. Selalu salah di hadapan Tuhan. Dia menderita karena tidak bisa menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya dia tanya terus sama Tuhan. Kalau orang kaya tidak akan tanya sama Tuhan, karena apa? Karena sudah diberkati. Ini tanda perkenan Tuhan. Ya. Teologi perjanjian lama kan seperti itu. Ini dibalik sama Tuhan. Berbahagialah kamu yang miskin. Kamu belum tentu terkutuk. Kalau kondisimu miskin itu kamu itu beruntung. Kamu bukan terkutuk. Kalau kondisimu miskin, jangan mengatakan dirimu kamu celaka. Kamu beruntung. Kenapa? Kamu selalu tanya Tuhan bagaimana benar di hadapan Tuhan. Karena kamu selalu merasa bersalah. Kok begini aku hidupku Tuhan? Kok susah banget hidupku Tuhan? Apa yang salah? Ampuni aku, selalu koreksi diri. Bahkan meskipun tidak salah, dia koreksi karena dia menderita. Ya. Nah, penderitaan ini supaya menghasilkan sesuatu yang baik, mutlak harus mengenakan kebenaran. Dia harus ngerti firman. Sebab kalau orang merasa terkutuk, kalau orang miskin merasa terkutuk, tidak hidup bersama Tuhan, tidak mengenal kebenaran, tidak mengerti firman, ujung-ujungnya bunuh diri. Ujung-ujungnya mau apa? Bunuh diri, mau mengakhiri hidup. Betul enggak? Halo, betul enggak? Yang kesaksian kemarin? Iya. Orang miskin enggak ngerti firman. Gampang patah hati. Hopeless masalahnya. Paham ya? Kalau orang miskin ngerti firman, dia mampu mengolah pikirannya, dan dia bersikap lebih baik,
Dan saat dia mendapatkan pencerahan, dia berubah. Tapi kalau orang kaya, bisa patah hati? Sulit. Saya bukan ngomong enggak bisa ya, sulit. Karena segalanya tersedia, segalanya merasa running well. Segalanya terasa indah karena seolah-olah Tuhan berkenan atas hidupnya. Gak akan tanya Tuhan. Gak akan tanya Tuhan bagaimana hidupnya. Karena dia baik-baik saja, Tuhan baik-baik lah. Lapo takut Tuhan gak ada masalah dengan aku. Buktinya aku hidup berkecukupan. Kan begitu. Tapi orang miskin, Tuhan salahku apa? Kadang Tuhan tidak jawab salahnya apa. Tapi karena dia punya iman, dia bertahan sama Tuhannya. Dan dari situ terbentuk apa? Daya tahan, ketekunan, kedewasaan karakter. Itu loh berkat sesungguhnya. Tuhan mengajarkan, ya, Tuhan mengajarkan bagaimana memahami dan menyikapi hidup dengan benar. Kebahagiaan yang dirasakan orang kaya oleh orang yang sedang bersuka cita bukanlah keberuntungan yang sesungguhnya. Keberuntungan sesungguhnya adalah saat kita mendapat proses hidup yang sulit dan melaluinya dengan pengertian yang benar dari firman Tuhan, kita memperoleh hikmat jika ada kesulitan. Orang yang mengalami kesulitan, orang yang mengalami masalah, itu akan lebih mendapatkan banyak hikmat daripada orang yang baik-baik saja tidak ada masalah. Orang baik-baik saja tidak ada masalah, nggak pernah berpikir kreatif, betul enggak? Tapi kalau orang miskin bermasalah, dia akan kreatif. Gimana caranya ya, betul enggak? Dia akan berpikir kreatif bagaimananya dia bisa bertahan hidup. Dia akan berpikir lebih keras. Dia akan berjuang lebih keras. Ya. Dari kesulitan yang ada terbentuk daya tahan yang kuat. Dari kesulitan hidup yang ada terbentuk karakter yang indah. Gak gampang mutung. Halo. Banyak kesaksian orang-orang miskin yang dulunya menderita dan akhirnya kaya sekarang, masa tuanya sukses gitu ya. Kenapa? Itu kan dari kondisi yang tidak patah semangat, betul enggak? Dia terus berkreasi, dia terus mikir gimana caranya. Tapi lihat, anak orang kaya yang terbiasa dimanja, 1-2 kali mengalami masalah, dia drop. Dia bonyok, karena terlalu sering dibantu orang tuanya. Betul enggak? Halo, betul enggak? Sering enggak dengar hal-hal begini? Bapak Ibu, semua ini terbukti secara ilmiah di zaman modern ini. Makanya saya heran apa Tuhan Yesus sudah tahu ya. Dalam sebuah buku ya DNA dikatakan kunci menjadi bahagia adalah berlaku bahagia. Jadi bahagia itu pilihan. Pola pikir, kondisi hati dan sikap hidup seperti itu membawa pengaruh baik secara fisik berupa kesehatan dan panjang umur. Hati yang gembira adalah obat. Berbahagialah itu perintah kamu supaya kamu itu baik-baik saja. Berbahagialah kamu itu perintah Tuhan supaya kita sehat-sehat selalu. Ya. Ini keputusan. Berbahagia bisa kita alami jika memiliki pengertian, bukan materi. Ya. Berbahagia, keputusan berbahagia bisa kita alami jika kita memiliki pengertian, bukan materi. Materi itu kebahagiaannya rendah. Kualitas rendah, tapi kebahagiaan karena pengertian itu kualitas tinggi. Ya.
Limpahan kemakmuran malah membuat orang sulit untuk membangun keteguhan atau daya tahan di dalam diri. Bapak Ibu, Anda lebih suka mana? Mental mutungan atau mental yang tangguh? Lebih suka mana? Lebih suka tangguh kan? Ini terbentuk dari kemiskinan. Mental tangguh itu terbentuk dari kesulitan. Mental tangguh itu, daya tahan, daya juang, itu terbentuk dari penderitaan. Bukan kekayaan. Berkat sesungguhnya Bapak Ibu bukan hal-hal eksternal. Berkat sesungguhnya adalah hal-hal internal yang bertambah dalam batin kita. Halo? Berkat sesungguhnya bukan hal-hal eksternal, mobil, rumah, bukan itu. Berkat sesungguhnya adalah hal-hal internal yang ada dalam diri kita, yang bertambah dalam batin kita. Atau yang disebut Petrus sebagai kodrat ilahi. Kodrat ilahi. Orang miskin Bapak Ibu, diperlakukan tidak adil, ya, cenderung ngalah. Betul? Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya daya untuk melawan. Mentalnya tahan banting, dicaci maki, nggih Pak, dicaci maki, iya Pak. Orang kaya kena gesekan sendiri. Siapa kamu? Gak kenal saya. Gitu kan? Karakter indah itu terbentuk dari penderitaan. Itulah berkat sesungguhnya. Itulah yang disebut Petrus kodrat ilahi. Kesalehan butuh daya tahan, enduran. Paham maksudnya ya? Saleh itu butuh waktu. Saleh itu butuh pembuktian dari waktu hidup. Gak bisa cuman orang rajin berdoa, gitu ya. Selama setahun, habis gitu gak dapat apa-apa, berhenti berdoa. Halo, itu bukan tekun. Itu mutung sudah. Tetapi kalau orang tekun, itu bertahun-tahun dia selalu berdoa. Ini loh yang sedang dibentuk Tuhan dalam diri seseorang. Proses ini loh yang ditemukan dalam penderitaan. Saya ngomong begini bukan berarti orang kaya tidak ada yang tekun dan orang miskin pasti tekun semua. Tidak juga. Ini kan ngomong umumnya. Kalau ada orang-orang kaya yang tidak ada kesulitan tapi tekun berdoa, tekun baca firman, rajin ke gereja, ya buat apa Tuhan membuat dia miskin? Kan tidak perlu, wong sudah tekun kok. Amin. Paham ya? Tapi kalau yang miskin-miskin, udah miskin, sombong, tidak ingat Tuhan. Susah kayak begini, gitu loh. Wong miskin aja sombong, apalagi kaya. Miskin aja tidak bisa dikasih tahu, apalagi kaya. Ya gitu ya maksudnya. Hikmat, daya tahan, karakter. Inilah keberuntungan atau berkat yang sesungguhnya. Jadi berkat yang sesungguhnya itu diri kita bertumbuh semakin rohani. Semakin rohani itu bukan semakin rajin berdoa. Bukan itu sebetulnya. Semakin rohani itu semakin berhikmat, semakin punya ketekunan, kesetiaan mengiring Tuhan. Ya itu termasuk di dalamnya doa. Tapi kalau cuma doa saja itu tidak membuktikan itu berkat. Paham ya? Jadi yang disebut berkat itu karakter. Karakter ilahi yang semakin bertambah di dalam diri kita. Seperti yang Petrus katakan di 2 Petrus 1, 3-11 itu loh. Itu loh berkat sesungguhnya. Dan itu bisa terbentuk jika kita manusia mengalami penderitaan, mengalami hajaran. Kalau tidak ada masalah mana bisa. Masalah apapun, nggak harus miskin. Ya, orang kaya pun tidak kurang dari masalah. Masalah kan banyak. Nah, itulah ujian-ujiannya. Ya.
Ada sebuah peribahasa umum, ya ini saya akhiri. Saya akhiri dengan sebuah peribahasa umum. Anda mungkin sudah tahu, tetapi peribahasa ini benar. Ini peribahasa dunia sebetulnya. Masa-masa sulit akan menghasilkan generasi tangguh. Generasi tangguh akan menghasilkan sikon yang lebih baik. Betul ya? Sikon yang lebih baik akan menghasilkan generasi lemah. Betul enggak? Generasi lemah akan menghasilkan masa-masa sulit. Masa-masa sulit akan menghasilkan generasi tangguh. Muter aja gitu loh. Paham ya? Masa-masa kita sekarang, zaman ini, tahun 2000 sampai 2020, itu masa-masa sulit atau masa-masa yang baik? Situasinya lebih baik ya. Maka lahirlah generasi Z. Generasi boncos. Generasi lembek. Dikit-dikit mau bunuh diri. Mental health. Dulu kita enggak. Betul enggak? Zaman-zaman ini bisa lebih baik karena dibangun oleh generasi yang tangguh. Generasi tangguh ini dihasilkan oleh apa? Pendidikan yang keras. Dididik guru, dilempar kapur, dilempar penghapus gitu kan. Baik-baik saja, enggak nangis, betul enggak? Enggak lapor sama papa mama lapor polisi, enggak ada kayak gitu. Kita lapor papa mama malah diajar, betul enggak? Ya, tahan banting. Tapi lihat sekarang generasi Z, hasil dimanjakan, hasil lebih enak, segala sesuatunya ada, lembek jadinya. Dan masa-masa yang dihasilkan oleh generasi Z ini akan menghasilkan generasi lembek lagi. Kalau lembek, situasinya buruk lagi. Kalau masa-masa itu buruk, masa-masa buruk itu menghasilkan generasi tangguh lagi. Ini penelitian kan? Ini umum. Yang Tuhan maksud itu. Kita tidak boleh terpengaruh sama masa-masa atau keadaan kita. Tapi Tuhan selalu mengajarkan, hendaklah kamu melepaskan dirimu dari segala milikmu. Tetaplah merasa miskin di hadapan Allah. Tetaplah merasa tidak mampu apa-apa di hadapan Allah. Supaya kamu tangguh, supaya kamu punya hikmat, supaya kamu bisa dibentuk Tuhan. Kalau orang selalu merasa memiliki sesuatu, bahkan orang miskin pun punya pride, punya kebanggaan, sulit dibentuk. Itulah arti ucapan bahagia, beruntunglah kamu, beruntunglah. Jadi Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah kamu pada orang miskin, yang memang benar-benar miskin ya, itu Yesus memberikan sebuah kondisi yang baik, memberikan kabar yang baik, kondisimu itu memungkinkan kamu dibentuk, bersyukurlah, beruntunglah kamu. Lebih sulit orang kaya masuk surga, lihat itu. Suruh jual segala miliknya, bagikan ke orang miskin, lalu ikut aku, dia gak mampu kok. Betul? Mereka yang dengar khotbah di bukit kan kebanyakan orang miskin. Berbahagialah kamu yang miskin. Penikros, petokos. Mana benar miskin itu. Tapi orang kaya yang ikut Yesus, sulit ikut Yesus. Kenapa? Lah perintahnya, jual hartamu, bagikan ke orang miskin, ikutlah aku. Enggak tahan dia, enggak bisa. Karena kondisinya baik-baik saja, sulit diubah. Orang dalam kondisi baik-baik saja, sulit berubah. Halo Bapak Ibu, Anda punya pergumulan masing-masing. Ayo, pahami firman dengan benar dan berusahalah berubah. Jangan merasa nyaman dengan kondisi Anda. Itu sebabnya saya ngomong, Pak kalau enggak menderita bagaimana? Ya carilah penderitaan, itu maksudnya. Carilah penderitaan. Gimana caranya? Ya topanglah pekerjaan Tuhan. Jualah hartamu, bagikan ke orang miskin, ikutlah aku. Itu artinya topang pekerjaan Tuhan. Pasti menderita Anda toh?
Pasti menderita. Duit terbatas, bantu orang miskin. Duit terbatas, dukung gereja. Sakit, sulit itu. Tapi dari situlah Anda akan dibentuk lemah lembut sama Tuhan. Disitulah Anda akan dibentuk memiliki Tuhan, bukan memiliki duit. Nah, itu. Amin. Saya rasa cukup. Sebelum tanya jawab, mari kita berdoa.